Jadi kita yang sudah masuk ke dalam agama Islam, kita disebut dengan muslim. Muslim satu orang, kalau muslimun banyak. Muslim dengan mukmin beda. Orang yang mukmin sudah pasti muslim, tapi orang yang muslim belum tentu mukmin. Orang yang sudah Islam belum tentu beriman. Orang yang sudah beriman sudah pasti Islam. Di dalam surat Al-Hujurat ada asbabun nuzul menceritakan seorang baru masuk Islam, A'rabiyun, orang Badui, datang menemui Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, aku beriman, kami beriman. Qalatil a'rab amanna. Baru masuk Islam dia katakan, ya Rasulullah, kami beriman. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah memerintahkan kul lam tu'minu. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepadanya dia belum beriman. Walakin kulu aslamna. Jangan dulu bilang beriman, bilang dulu saya berislam. Aslamna. Ini ayat Al-Quran. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi Islam dulu baru iman. Makna iman di sini dari strata pangkat derajat. Wa in tuti'ullah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. La yalidkumullah min a'malikum syai'a. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, maka amal kalian sedikit pun tidak akan luput di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini jelas, ketika dia mengatakan kami beriman, Allah mengatakan jangan dulu mengatakan beriman, tapi katakan berislam dulu. Karena iman itu punya cabang-cabang, punya tingkatan. Ada orang yang imannya derajat rendah, ada yang pertengahan, ada yang tinggi. Masing-masing berbeda keadaan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cabang iman itu banyak. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabang, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Afdaluha qaul la ilaha illallah. Yang paling terbaik adalah mengucapkan la ilaha illallah. Ma'a gharinih, disertai pengikatnya Muhammad Rasulullah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah standar keimanan, cabang dari keimanan, menghilangkan bahaya di jalanan. Ada batu, ada apa, digeser sehingga tidak ada orang yang mengalami kecelakaan. Kemudian Nabi katakan wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu juga cabang dari keimanan. Di sini kalau kita analisa di hadis Muslim tersebut, iman berarti ada 3. Yang pertama, lisan. Iman itu harus dibuktikan dengan lisan, dengan mengucapkan. Sehingga dikatakan yang pertama mengucapkan la ilaha illallah. Lisan saja tidak cukup. Ketika sudah diucapkan harus diamalkan. Makanya yang kedua apa? Menggeser bahaya di jalanan. Itu apa? Perbuatan. Kalau 2 belum cukup, dalam hati, al-haya, sifat malu itu ada dalam hati. Nah, ini yang namanya kita mengucapkan dengan lisan, kita yakini dengan hati, dan kita mengimplementasikan dengan perbuatan. Itu yang namanya iman. Ada riwayat
dari Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah, dalam kitabnya Lubabul Hadis, yang riwayatnya bersambung kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib, namanya hadis mauquf. Hadis mauquf. Apa itu hadis mauquf? Wa ma adaftuhu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Segala sesuatu yang kita sandarkan kepada sahabat, baik ucapannya, perbuatannya, dinamakan hadis mauquf. Kalau Nabi namanya hadis marfu. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-iman takrir bil lisan wa tasdiq bil janan wa amalu bil arkan. Iman itu adalah diikrarkan dengan lisan, diyakini dan dibenarkan dengan hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu namanya al-iman. Sehingga di dalam Nazm Zubat, Ibnu Ruslan menyatakan, awwalu ma'rifatin, awwalu wajibin alal insani ma'rifatu bil ilah wa nutqu bi syahadatin in i'tubira li sihhatil iman mimman qadara in saddaqal qalbu wa bil a'mali yakunu dha nakfin wa dha kamali fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dha tajdidi bi kathratis salati wa ta'ati wa tarki ma li nafsi min syahwati fa syahwatu nafsi ma'az zunubi mujibatani gaswatal qulubi wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahim qalbun qasi. Imam Ruslan dalam kitab Zubat mengatakan, awwalu wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqan. Pertama kali yang wajib bagi manusia umat Islam harus mengenal Allah dengan keyakinan, bistiqan. Wa nutqu, ini sebutkan nutqu. Wa nutqu bisyahadatin in i'tubira li sihhatil iman mimman qadara. Dan ketika dia bersyahadat, maka harus diucapkan dengan lisannya dua kalimat syahadat tersebut bagi yang mampu. Makna yang mampu, ada yang bisu, gak bisa, berarti ditulis. Inna kitabata ahadu lisanain. Imam Ghazali katakan tulisan itu adalah wakil dari lisan. Kalau memang tidak bisa berbicara, itu bagian dari keimanan, dilafatkan. In saddaqal qalbu wa bil a'mali. Kemudian hati membenarkan, bukan hanya mengucap. Hati meyakini dan membenarkan. Wa bil a'mali. Kemudian dibuktikan dengan amal. Yakunu dha nakfin wa dha kamali. Dan iman ini dia bisa menurun, berkurang, juga bisa sempurna, bisa naik. Jadi iman bisa naik dan bisa turun sesuai dengan amal perbuatan, bil a'mali. Yakunu dha nakfin wa dha kamali fakun minal imani fi mazidi. Maka jadikanlah imanmu itu selalu bertambah. Fi mazidi. Fakun minal imani fi mazidi bi kathrati sholati wa ta'ati. Dengan cara bagaimana iman bertambah? Bi kathrati sholati, banyak sholat, wa ta'ati, dan meningkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu bertambah. Bi kathrati sholati wa ta'ati wa tarki mali nafsi min syahwati, dan meninggalkan maksiat, dorongan-dorongan syahwat yang mengarah dan mengajak kepada perbuatan dosa. Wa tarki mali nafsi min syahwati fa syahwatu nafsi ma'adz dzunubi. Karena dorongan syahwat ini mengantarkan kepada perbuatan dosa. Fa syahwatu nafsi ma'adz dzunubi mujibatani gaswatal qulubi. Dan dosa ini menyebabkan hati menjadi keras. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahim qalbun qasi. Dan manusia yang paling jauh dengan Allah adalah manusia yang hatinya paling keras. Itu disebutkan dalam Zubat. Jadi kalau kita pelajari ilmu teologi, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu teologi, memang terjadi khilaf tentang masalah keimanan.
Ada kitab kurang lebih hampir 900 lembar, judulnya Al-Milal wan Nihal, karya Al-Imam Syiristani, mengatakan kaum Khawarij dan Mu'tazilah, mereka ini meyakini keimanan itu dia statis, tidak naik tidak turun. Namun kalau buat dosa besar jadi kafir. Makanya kaum Khawarij kan ekstrim, gulu. Sudah keluar dari, menurut mereka sudah keluar dari ajaran Islam, sudah melakukan dosa, bagi mereka sudah halal darahnya untuk ditumpahkan. Awalnya Khawarij. Kenapa? Karena pemahaman keimanannya kalau buat dosa besar kafir. Itu kaum Khawarij dengan sebagian dari Mu'tazilah. Ada juga yang berpendapat iman itu tidak naik tidak turun, dia stabil. Walaupun bikin dosa besar, tidak ada pengaruh dengan keimanan. Karena amalan itu yang dinilai hati, bukan amal fisik. Ini juga ada di dalam firqah Islam, namanya Murji'ah. Nah, ahli sunnah wal jamaah posisinya di tengah, bahwa iman itu dia yazid wa yankus. Dia bisa naik, dia bisa turun. Sehingga Al-Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan iman itu ada 4 jenis. Yang pertama, imanul anbiya wal mursalin, imannya para nabi dan para rasul. Yazid walayankus, jadi imannya naik terus, tidak pernah turun. Yaitu imannya para nabi. Makin diuji dengan musibah, dengan ujian kehidupan, dengan dakwah mereka yang dihalangi, diperangi, tapi imannya tidak turun, tapi justru malah naik. Nah, ini imannya para nabi, para rasul, naik terus, tidak pernah turun. Itu yang pertama. Yang kedua, imanul malaikah, la yazid wa la yanqus, imannya para malaikat, tidak pernah naik, tidak pernah turun. Jadi di awal Allah ciptakan malaikat, ya imannya seperti itu. Karena standar penilaian iman seseorang naik ketika dia taat. Dan standar penilaian iman seseorang turun ketika maksiat. Malaikat tidak punya itu. Tidak ada maksiat. Sehingga dalam Al-Quran itu disebutkan yaf'aluna ma tu'marun. Yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan segala perintah Allah yang diperintahkan tanpa ada kemaksiatan. Ini iman kedua, iman malaikat, tidak naik tidak turun. Yang ketiga, imanul muslimin, imannya orang muslim, yazid wa yankus, kadang naik kadang turun. Naiknya dengan amal-amal soleh makin meningkat, turunnya dengan kemaksiatan. Dan yang keempat, imanul kafirin, imannya orang kafir, yankus wala yazid, turun terus tidak pernah naik, turun tidak pernah naik. Nah, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, mengatakan iman itu jenisnya ada 4 jenis. Kemudian Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau juga menegaskan la imana liman la amanatalah, keimanan tidak sempurna bagi orang yang tidak memiliki amanah. Amanah disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantini dalam kitabnya Nuruz Zolam adalah amanah yang dimaksud adalah amanah terhadap seluruh nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita letakkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, iman ini kalau hanya lisan, kita mengaku kita beriman kepada Allah, tapi dalam hatinya mengingkari, tidak yakin, bahkan mengingkari, itu seperti imannya orang munafik. Orang munafik itu beriman dengan lisan dan perbuatan. Lisan dia mengaku beriman,
Kemudian dengan perbuatan juga dia lakukan, dia sholat, dia puasa, tapi apa? Hatinya tidak meyakini itu. Sehingga dikatakan yuzhirul Islam wa yudmir kufra. Dia menampakkan keislaman, namun dalam hatinya dia menyembunyikan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqin, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Lihat, ini ada syahadat. Apabila datang kepada kalian orang-orang munafik, munafiquna qalu nashhadu. Apa orang munafik mengatakan? Kami bersaksi wahai Rasulullah, Allah adalah Tuhan kami, engkau adalah nabi kami. Lisan mengikrar kalimat keimanan, amal juga dengan amal perbuatan, amal ibadah, amal keimanan, tapi hatinya mengingkari. Maka ini yang namanya munafik. Jadi kalau hanya lisan, perbuatan, hati menolak, itu namanya munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah yang nyatakan, sebagian manusia, wa minan nasi may yaqulu, mereka mengatakan amanna billahi, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan juga kepada hari kiamat. Apa jawabannya Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang beriman, kata Allah. Kenapa? Hanya lisan, lidahnya saja mengakui saya Islam, saya beriman. Kemudian dia juga ikut-ikutan, orang sholat diikut sholat, orang puasa diikut puasa. Tapi dalam hatinya dia ingkari ajaran Nabi Muhammad SAW. Namanya munafiqin, orang-orang munafik. Yang kedua, hati percaya kepada Allah, tapi lisan tidak mengikrar dengan syahadat, kemudian amal perbuatan tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Orang-orang kafir, kita tanya ahli kitab, Nasrani wa Yahudi, termasuk orang musyrik, seluruhnya ini percaya adanya Tuhan. Orang musyrik, kalau kita bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab yang menciptakan Allah. Di surat Luqman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakulunna Allah. Seandainya engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti pakai lam taukid, pasti mereka menjawab yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban dari orang musyrik. Dalam tafsir disebutkan Nabi bertanya kepada mereka. Mereka percaya adanya Allah, tapi mereka tidak diterima sebagai orang beriman. Kenapa? Karena hati membenarkan, tapi lisan dan praktek amalnya tidak ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Ditolak. Yang ketiga, lisan mengikrar, hati meyakini, tapi amal tidak mengikuti Nabi. Bertentangan dengan jumhur para ulama, seperti kaum Mujassimah. Kaum Mujassimah sekelompok kaum yang memfisikkan Tuhan. Allah difisikkan seperti makhluk, punya kaki, punya muka, punya tangan, tidak ada jenggot, seperti anak muda, betisnya putih, rambutnya, difisikkan Allah. Itu terjadi. Namanya kaum Mujassimah. Nah, ini mereka syahadat, mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, tapi amaliannya bertentangan dengan mayoritas pemahaman para ulama yang mengikuti pemahaman Nabi Muhammad SAW, sehingga belum dikatakan beriman secara utuh. Mujassimah namanya. Dikatakan oleh para ulama, man wasafallah
bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Siapa orang yang mensifati Allah dengan sifat makhluk, diserupakan Allah dengan sifat makhluk, maka dia telah keluar dari agama Islam. Itu berkata Al-Imam At-Tahawi dalam kitab akidahnya beliau. Juga berkata Al-Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Jadi tidak boleh kita menggiring umat Islam untuk berimajinasi tentang Allah. Gak boleh kita menggiring mereka, apalagi anak-anak, sehingga nanti ada pintu imajinasi, mereka mengimajinasikan Tuhan seperti makhluk. Karena dikatakan la fikrata fillah, gak boleh kita berpikir tentang Allah. Allah itu seperti apa ya bentuknya? Bentuknya itu tidak boleh. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Ghazali ketika ditanya aina Allah, di mana Allah wahai Imam Ali? Imam Ali mengatakan innal ladzi ayyana aina fala yuqalu lahu aina. Allah yang menciptakan di mana, maka tidak layak kita mengatakan Allah di mana. Kemudian ditanya lagi, kaifa Allah? Terus Allah bagaimana? Imam Ali menjawab, innal ladzi kayyafa kaifa fala yuqalu lahu kaifa. Allah yang menciptakan bagaimana, maka tidak layak mengatakan Allah itu bagaimana. Imam Ghazali juga demikian. Ketika Imam Zamakhsyari bertanya tentang Ar-Rahman thumma istawa 'alal arsy. Ar-Rahman istawa 'alal arsy. Ar-Rahman thumma istawa 'alal arsy. Allah yang Maha Penyayang bersemayam di atas arsy. Ini terjemahan bebasnya. Kemudian Imam Ghazali katakan, engkau tidak pantas mengsifati Allah dengan di mana dan bagaimana. Sedangkan dirimu saja tidak tahu di mana jiwamu berada. Kita punya jiwa, punya ruh. Tapi apakah kita tahu ruh itu dia menempati di mana? Apakah di hati kita, di jantung kita? Ada, tapi kita tidak tahu di mana. Kalau ruh saja makhluk, kita tidak tahu letaknya berada di mana. Bagaimana dengan Allah? Wa huwa muqaddasun an dzalik, maka dia suci dari tempat dan di mana dan bagaimana. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Nah, ini akidah tentang keimanan. Kemudian orang ketika sudah mencapai cabang-cabang keimanan secara utuh, kita sering mendengar hadis Nabi selalu mengatakan la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, la yu'minu ahadukum hatta yu'minu bima ji'tu bih. Banyak hadis Nabi katakan la yu'minu ahadukum. Ini maknanya bukan berarti tidak beriman kalian, karena kita sudah Islam. Islam artinya sudah masuk ke wilayah mendekati keimanan yang sempurna. Tapi maksud di situ adalah la kamilatal imani, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian. Kenapa Nabi menggunakan tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian? Karena tadi iman itu bercabang-cabang. Ada yang dapat mungkin sudah 20 cabang keimanan. Ada yang juga memiliki 30 cabang keimanan. Ada yang juga memiliki 70 lebih cabang keimanan. Masing-masing punya kualitas keimanan yang berbeda. Sehingga ulama-ulama terdahulu, mereka jika mengarang kitab tentang masalah-masalah keimanan, selalu memberikan judul dengan kata iman. Seperti Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 456 Hijriah, menyebutkan iman, kitabnya Syu'bul Iman. Nama kitabnya Syu'bul Iman, cabang-cabang keimanan. Imam Bukhari juga di bab awal dalam kitab hadis beliau apa? Kitabul Iman, kitab tentang iman.
Imam Muslim dalam Sahihnya juga menyebutkan satu bab khusus, Kitabul Iman, kitab tentang iman. Bahkan disyarahkan oleh Ibnu Munzir dalam kitabnya Syarah Kitabil Iman. Artinya iman ini sangat penting sehingga para ulama menempatkan jadi satu pembahasan utama di dalam keimanan kita kepada Allah. Secara global kita ini harus beriman kepada 6 sebagaimana rukun, namanya rukun iman, arkanul imani sittatun. Rukun iman ada 6, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, antu'mina billah, beriman kepada Allah. Antu'mina billahi wa malaikatihi, kemudian kepada malaikat. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya Allah. Wa rusulihi, yang keempat para rasul. Yang kelima hari kiamat, yang keenam takdir baik dan buruk. Nah, ini keimanan secara global. Kalau rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan, rukun ihsan, al-Islam, al-iman, al-ihsan. Rukun agama, arkanuddin ada 3. Rukun agama itu 3, Islam, iman, ihsan. Nah, itu kitab fikih dasar tentang masalah keimanan.